Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan hari ini dapat membawa manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Nadia? Kenapa Nadia? Sakit? Oh, kita doakan semoga Nadia segera diberi kesembuhan dan dapat mengikuti pembelajaran di lain waktu. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ketentuan azan dan iqomah. Tujuannya apa? Yaitu supaya kita semua dapat menjelaskan tentang azan dan iqomah. Sebelumnya, anak-anak sudah sering ya mendengarkan seruan azan dan iqomah, bukan? Pastinya sering. Karena apa? Azan dan iqomah itu dikumandangkan sebelum sholat fardu didirikan. Lalu, azan itu apa? Ada yang tahu pengertian dari azan? Yaitu pemberitahuan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sedangkan iqomah adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat fardu akan segera didirikan. Jadi seperti itu. Lalu orang yang mengumandangkan azan itu disebut apa, anak-anak? Ada yang tahu? Orang yang mengumandangkan azan yaitu disebut dengan muadzin. Sedangkan orang yang mendengarkan azan itu disebut mustami. Jangan sampai salah ya. Orang yang mendengarkan azan disebut mustami. Seseorang yang mengumandangkan azan itu harus menggunakan suara yang keras. Karena apa? Azan merupakan sebuah panggilan untuk umat muslim, sehingga suara yang kita alunkan harus dengan suara yang keras supaya umat muslim segera bergegas untuk melaksanakan sholat fardu ke masjid maupun musola. Saya akan menjelaskan tentang syarat muadzin dan sunnah muadzin. Syarat-syarat muadzin itu ada 3. Ada yang tahu? Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua harus laki-laki, dan yang ketiga itu tamyiz. Apa sih tamyiz? Tamyiz yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya yaitu sunnah muadzin. Sunnah muadzin itu ada 4. Yang pertama itu harus menghadap ke kiblat, dan yang kedua itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga harus dilakukan dengan berdiri, jadi tidak boleh dalam keadaan duduk. Dan yang keempat yaitu dengan suara yang keras atau lantang. Selanjutnya yaitu materi syarat-syarat adzan dan iqomah. Syarat adzan pertama yaitu telah masuk waktu sholat. Maksudnya di sini adalah kita mengumandangkan adzan harus sudah memasuki waktu sholat. Apabila di luar waktu sholat, kita tidak sah mengumandangkan adzan. Yang kedua yaitu berbahasa Arab. Kenapa kita harus berbahasa Arab? Karena adzan adalah praktek ibadah yang bersifat ritual, bukan hanya panggilan dan bukan hanya penanda untuk waktu sholat saja. Yang ketiga, kita tidak boleh bersautan. Maksudnya di sini kita tidak boleh adzan dengan orang banyak. Orang banyak ini bersaut-sautan dengan kita. Adzan dilakukan oleh satu orang saja. Apabila dilakukan oleh orang banyak tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu syarat iqomah. Syarat iqomah yaitu tertib lafadznya harus dengan urutan yang benar.
Di sini kalian ditugaskan untuk membuat 5 kelompok dan masing-masing kelompok akan memilih materi pada hari ini dan mempresentasikan atau membacakan materinya kembali di depan kelas. Terima kasih. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Hendi yang akan sedikit mereview materi yang dijelaskan tadi ya. Yang pertama ada azan, yaitu azan itu merupakan panggilan untuk menunaikan sholat. Yang kedua ada iqomah. Iqomah itu seruan untuk mendirikan sholat. Selanjutnya ada orang yang mendengarkan azan itu disebut dengan mustami'. Dan orang yang memandangkan azan itu disebut dengan muazin. Selanjutnya itu ada syarat-syarat menjadi seorang muazin. Ya, yang pertama itu suci, Islam, laki-laki. Sunahnya itu menghadap kiblat. Selanjutnya ada syarat azan dan iqomah itu yaitu masuk waktu sholat. Yang kedua itu berbahasa Arab, dan yang ketiga tertib. Tertib di sini maksudnya urut dari yang pertama sampai terakhir. Sudah jelas kan? Kalau sudah, ada sedikit es-bring dari Bapak ya. Ayo semuanya ikuti. Yang pertama, pegang tangan, pegang telinga. Pegang tangan, pegang mulut. Ayo, siapa yang salah? Sekali lagi ya. Pegang tangan, pegang mulut. Pegang tangan, pegang hidup. Ayo, siapa yang salah lagi? Gimana? Sudah cukupkah materi untuk hari ini? Kalau sudah, oh ya, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan latihan ya, latihan azan dan iqomah, khususnya untuk yang laki-laki. Sekian dari materi kita hari ini. Jangan lupa terus belajar, semangat terus dalam belajar, jangan pantang menyerah. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.